balik lagi sama aku Nabila di kelas copywriting. Sebelum mulai menulis sebuah copy, ada baiknya teman-teman paham dulu ya soal copywriting formula. Copywriting formula adalah teknik membuat copy yang efektif meningkatkan penjualan. Formula ini akan memudahkan proses pembuatan copy. Jadi, biar kamu punya guide-nya nih, apa aja yang harus ditulis dan bagaimana strukturnya. Sebenarnya formula copywriting tuh ada banyak banget, tapi di video ini aku bakal bahas 3 formula yang paling sering digunain ya. Formula pertama dan yang paling terkenal adalah AIDA. AIDA merupakan singkatan dari attention, interest, desire, dan action. AIDA menekankan 4 fase kognitif yang dilakukan pada target konsumennya. Fase pertama adalah attention. Kamu harus bisa menarik perhatian target konsumen sejak pertama kali mereka melihat iklan kamu. Caranya dengan menulis headline yang menarik dan juga membangkitkan rasa penasaran target konsumennya. Lanjut ke fase kognitif kedua, yaitu interest. Membangkitkan minat target konsumen terhadap produk yang kamu pasarkan. Caranya dengan menawarkan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh target konsumen. Kamu bisa memberikan informasi atau mengedukasi seputar produk yang mau kamu tawarkan dan apa yang membuat produk tersebut berbeda dari produk-produk yang lainnya. Pastikan informasi yang kamu tuliskan gak cuma seputar keunggulan produknya aja ya, tapi gimana produk ini tuh bisa memberikan manfaat ke target konsumen, buat target konsumen berpikir bahwa produk ini emang diciptakan buat mereka. Fase ketiga adalah desire. Setelah membuat target konsumen kamu tertarik, selanjutnya kamu harus bisa membuat mereka benar-benar suka dan membutuhkan produk yang lagi kamu tawarkan. Kamu bisa tuliskan lebih lanjut tentang apa yang akan mereka dapat atau benefitnya kalau mereka membeli produk tersebut. Jadi mereka ada gambaran nih, oh kalau aku beli produk ini tuh aku bakal menjadi seperti ini. Nah, di bagian desire ini, kamu juga bisa bermain dengan emosi dan logika target konsumen dengan memasukkan aspek psikologis atau psychological triggers. Misalnya, kamu bisa tulis penawaran terbatas. Itu akan membuat target konsumen kamu mau segera membeli produk tersebut karena takut kehabisan. Lanjut ke fase terakhir dan yang paling menentukan, yaitu action. Nah, pada tahap ini tuh, kamu harus bisa membuat target konsumen melakukan sebuah tindakan sesuai dengan goals dari iklan atau campaign yang kamu buat. Nah, seiring perkembangan zaman, formula AIDA ini pun mengalami transformasi. Saat ini, ada satu aspek penting yang ditambahkan ke dalam formula AIDA, yaitu caution atau conviction. Jadi, jangan heran kalau nanti ada orang yang menyebut formula ini dengan AIDA ya. Caution atau conviction mewakili kekhawatiran customer pada produk baru yang mereka mau beli. Pada tahap ini, copywriter bertugas untuk menjawab segala kekhawatiran tersebut. Kamu harus bisa membuat target konsumen yakin dengan kualitas produk yang kamu tawarkan. Yakinkan mereka bahwa produk kamu tidak akan membuat rugi. Biasanya digunakan iming-iming seperti garansi 5 tahun atau jika rusak, uang kembali. Berikut ini adalah contoh penerapan formula AIDA. Bagian ini termasuk dalam attention, yang ini interest, kemudian desire, ini action, dan terakhir adalah conviction. Sekarang kita lanjut ke formula kedua ya, yaitu task atau problem, agitate, dan solve atau solution. Pada tahap problem, copywriter dituntut untuk memasarkan produk dengan memanfaatkan permasalahan yang dialami oleh target konsumen mereka. Lagi-lagi, cobalah untuk menyentuh emosi target konsumen kamu dengan segudang masalah yang mereka miliki. Contohnya, kamu bisa menggunakan kalimat seperti ini, capek telat mulu ke kantor karena kejebak macet. Selanjutnya, kamu akan masuk ke tahap agitate. Pada tahap ini, kamu harus bisa mendramatisir masalah dan meyakinkan target konsumen bahwa apa yang menimpa mereka adalah sebuah permasalahan serius yang harus segera diatasi. Gunakan kalimat persuasif untuk memancing respon. Dengan begitu, target konsumen akan berpikir untuk mencari solusinya. Contohnya, kalau kamu tadi sudah menggunakan problemnya adalah telat mulu ke kantor, agitate-nya itu bisa dengan telat ke kantor, gaji jadi dipotong. Otomatis kan mereka langsung berpikir kalau masalah mereka itu serius dan harus segera diselesaikan. Nah, setelah meyakinkan kalau masalahnya benar-benar gawat, kamu tawarin deh solusinya. Telat ke kantor, gaji dipotong. Naik ojek online dong. Jadi, solusi yang kamu tawarkan adalah pakai ojek online yang memang jadi produk yang kamu iklankan. Nah, pamerkan produk yang kamu jual. Pastikan kalau produk kamu ini memang jawaban dari masalah target konsumen.
Formula terakhir adalah FAB atau Feature, Advantage, dan Benefit. Formula ini tuh lebih menekankan pada kelebihan produk. Umumnya, formula FAB ini digunakan pada channel atau media dengan space terbatas, seperti koran, majalah, brosur, dan pamflet. Karena itu, FAB biasanya hanya terdiri dari 2-3 baris aja. Pasti masih bingung kan apa sih perbedaan antara feature, advantage, dan benefit? Jadi, feature atau fitur adalah ciri utama dari produk yang kamu jual. Misalnya, aku mau mengiklankan sebuah produk handphone dengan kamera 10 megapiksel. Nah, kamera 10 megapiksel di situ adalah fiturnya. Sedangkan advantage atau kelebihan atau keuntungan yang dihasilkan dari fitur tadi, jadi advantage dari kamera 10 megapiksel adalah kualitas gambar yang lebih jernih dan bagus. Sementara itu, benefit adalah manfaat yang ditawarkan kepada target konsumen. Biasanya, benefit lebih menekankan pada emosi dan hal-hal yang sifatnya personal. Misalnya, dengan membeli handphone kamera 10 megapiksel, kamu nggak perlu lagi tuh ngeluarin budget untuk membeli kamera profesional. Karena dengan handphone saja, kualitas foto yang dihasilkan udah sangat bagus. Aku kasih contoh lagi ya, misalnya kamu menjual sebuah oven. Fitur utamanya adalah sistem pemanas yang cepat. Advantage-nya, sistem ini bisa memanaskan oven sampai 200 derajat Celcius hanya dalam waktu 5 menit aja. Nah, benefit-nya, konsumen nggak perlu nunggu lama untuk bisa menggunakan oven. Ini akan memangkas durasi memasak alias hemat waktu, sehingga masakannya bisa siap lebih cepat, dan cocok sekali untuk konsumen yang super sibuk. Nah, itu tadi pembahasan 3 formula copywriting yang telah terbukti efektif untuk menggait customer. Formula mana nih yang kira-kira paling cocok untuk target konsumen produk kamu? Apakah AIK, PAS, atau FAB? Kamu bisa nge-explore dan mencobanya sendiri ya. Di video selanjutnya, aku bakal menjelaskan soal psychological triggers dalam copywriting. Psychological triggers ini akan membuat copy yang kamu tulis bisa lebih atraktif dan menjual dengan cara menyentuh sisi emosional dan logika target konsumen. Penasaran? Tonton di video selanjutnya ya.